Suara panci jatuh menggema di dapur kecil itu, bersamaan dengan bentakan kasar yang menyayat udara malam. Dina tersungkur di lantai, pelipisnya berdarah. Sisa nasi yang tadi ia masak tercecer di lantai. Tangannya gemetar saat hendak memungut piring yang pecah, tapi sepatu butut milik Andra lebih dulu menghantam lengannya. "Aku bilang, masaknya jangan basi, dasar istri bodoh," maki Andra dengan mata merah dan napas bau arak murahan. Dina tidak menangis. Air matanya seperti sudah habis sejak tahun pertama pernikahan. Suaminya, Andra, dulunya lelaki lembut saat masa pacaran, berubah jadi binatang setelah di-PHK dari pabrik 2 tahun lalu. Kini tiap hari hanya mabuk, main judi, dan memaki-maki istrinya yang tetap bertahan dalam rumah reot itu. Rumah itu seperti kuburan yang masih berdiri. Atapnya bocor, temboknya retak, dan hanya ada satu lampu remang di ruang tengah. Tapi dari semua kehancuran itu, yang paling hancur adalah hati Dina. Dulu, ia gadis yang ceria. Putri penjual pecel yang terkenal di kampungnya. Wajahnya ayu, tubuhnya mungil dan menarik. Banyak lelaki yang datang melamar. Tapi hatinya terpaut pada Andra, lelaki tampan dari kota yang katanya pekerja keras dan punya masa depan. Bohong semua. Janji manisnya hanya bualan. Dan sekarang, tubuhnya penuh luka yang ditutupi bedak tebal saat ke pasar, agar tak jadi bahan gunjingan. Malam itu, setelah Andra terlelap dalam mabuknya, Dina duduk di beranda rumah, memeluk lututnya. Angin malam mengelus pipinya yang memar. Langit mendung, bulan tak tampak. Ia menatap gelap itu, seolah ingin bertanya, "Sampai kapan aku harus begini?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, "Ya Allah, kenapa aku begini? Apa hidupku memang cuma untuk disakiti?" Tak ada jawaban. Hanya suara kodok dari sawah dan lolongan anjing dari kejauhan. Tapi di antara sunyi itu, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ada bau kemenyan samar terbawa angin, menusuk hidungnya. Dina mengangkat kepala. Di ujung jalan tanah depan rumah, samar-samar ia melihat sosok perempuan tua berjubah hitam berdiri di bawah pohon kelapa. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap. Dina bergidik. Ia berdiri, masuk ke rumah dan menutup pintu rapat. Tapi malam itu, tidurnya tak tenang. Dalam mimpi, ia melihat dirinya berjalan di tengah pematang sawah, telanjang kaki, dikelilingi bayangan tangan-tangan lelaki yang mencoba meraihnya. Di tengah sawah, ada perempuan tua yang sama, tersenyum memperlihatkan gigi yang menghitam. "Ada jalan kalau kau mau," kata suara dalam mimpinya. "Jalan yang membuatmu disembah, bukan diinjak." Dina terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Suaminya masih mendengkur. Tapi entah kenapa, hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya dan menolak keluar. Keesokan harinya, Dina pergi ke pasar menjual keripik sisa produksi kemarin. Tapi hari itu berbeda. Banyak mata pria yang menatapnya. Tukang becak yang biasa cuek kini menawarkan tumpangan gratis. Pedagang ikan memuji wajahnya yang katanya lebih bersih dari biasanya. Dina hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya muncul perasaan aneh, senang, dan juga takut. Sore harinya, saat pulang melewati jalan setapak dekat kuburan tua, Dina melihat lagi perempuan berjubah hitam itu, berdiri di pinggir jalan, kali ini lebih dekat. Matanya tajam, kulit wajahnya penuh keriput tapi bercahaya aneh. "Dina," katanya pelan. Suaranya serak, namun memikat. Dina kaget. "Ibu siapa? Kok tahu nama saya?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan keriputnya, di atasnya tergenggam secarik kain merah dengan simbol asing di tengahnya. "Kalau kau sudah lelah disakiti, simpan ini. Suatu malam, ia akan membawamu ke tempat yang membuatmu hidup." Dina tidak tahu kenapa tangannya terulur. Ia mengambil kain itu. Begitu disentuh, tubuhnya gemetar dan kakinya lemas. Saat ia menoleh, perempuan itu sudah hilang. Hanya suara tertawa pelan yang terbawa angin dan bau kemenyan yang makin kuat. Malam itu, Dina duduk di depan cermin, menatap wajahnya.
Memar di pipi masih ada, tapi matanya berbeda. Seperti lebih dalam, lebih gelap. Andra terbangun dan memanggilnya kasar, "Kopi mana, Din?" Dina bangkit perlahan, tapi sebelum berjalan, ia sempat tersenyum ke cermin. "Tenang saja, Mas. Sebentar lagi, semua akan berubah." Senja mulai turun ketika Dina menuntun keranjang plastik berisi keripik dan sisa sayur menuju kampung. Langkahnya berat, seolah setiap hinggap butir debu di jalan setapak itu menambah beban di punggungnya. Di kejauhan, gubuk tua milik Bu Gondo berdiri di tepi sawah, dikelilingi alang-alang yang merintik oleh desir angin sore. Lampu kuning remang di dalam gubuk seolah memanggilnya, menebarkan aroma kemenyan asin yang mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan. Dina berhenti. Ia menatap gubuk itu dengan mata waspada. Hatinya masih bergemuruh sejak pertemuan malam pertama. Ia mengusap kain merah yang diserahkan Bu Gondo, menyentuh simbol-simbol aneh di atasnya. Kain itu terasa hangat, berdenyut seolah memiliki nyawa sendiri. Dina menggigit bibir. Suaminya menunggu di rumah, ia belum masak malam ini. Namun panggilan kegelapan terasa lebih nyaring. Dengan napas tertahan, Dina melangkah ke pintu gubuk. Deriteng kayu tua saat dibuka memecah sepi sore. Di dalam, tanah dipadatkan, hanya satu tikar lusuh terhampar. Di sudut, tumpukan ramuan, bunga 7 rupa, kemenyan hitam, bubuk cangkang keram, menebarkan bau getir. Lampu pelita berkedip, memantulkan bayangannya di dinding, bayangan itu bergetar, terdistorsi, seperti menari menolak cahaya. Dina membuka mulut, hendak memanggil, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Perlahan, Bu Gondo keluar dari balik tirai tipis. Tubuhnya lunglai, bungkuk, namun aura kekuatannya memenuhi ruang. Matanya memerah, memancarkan keganjilan. Ia memandang Dina dengan senyum tipis yang menampakkan gigi rapuh berwarna kuning tua. "Kau datang, Din," ucapnya serak. Suaranya menembus dada, menimbulkan getaran. "Waktumu telah tiba." Dina meraba dada, mencari keberanian. "Bu, apa maksud ibu memanggil saya? Kenapa kemarin beri kain ini?" Bu Gondo mengangguk. Ia meraih bahu Dina, menggenggamnya dengan kuku panjang penuh debu. "Kau lelah, kau terluka. Tubuhmu dirusak, hatimu hancur. Ritual pertamamu hanya pemanasan. Kalau kau benar-benar ingin bangkit, malam ini harus lebih dalam." Dina menatap kain di tangannya. Jantungnya berdetak cepat. "Ritual apa lagi, Bu?" Bu Gondo menarik napas panjang. "Aku akan membawamu ke sanak jin. Mereka menunggu tubuhmu. Mereka haus akan pengorbananmu. Tapi jangan takut, mereka akan memberimu apa yang suamimu tak mampu." Dina terdiam. Bayangan Andra yang menyerangnya semalam menghantui ingatan. Pelipisnya masih perih. "Jika ibu benar, aku bisa lepas dari semua penderitaan ini." "Bebas," bisik Bu Gondo. "Seolah kau dilahirkan kembali. Tapi kau harus menyerahkan segalanya, kesetiaanmu, suamimu, bahkan jiwa mudamu." Dina menutup mata, merasakan bisikan jin bergetar di hatinya. Ia teringat tatapan lelaki-lelaki di pasar sore tadi, bisikan entah dari mana, "Cantik, kuasai mereka, rasakan kekuasaan." Hatinya membara antara ngeri dan penasaran. "Apa risikonya?" tanya Dina pelan. Bu Gondo tersenyum penuh rahasia. "Risikonya, kau tak akan pernah sama lagi. Tubuhmu berubah, pikiranmu tergoda, dan jiwa suamimu akan musnah." Dina merengkuh kain merah itu, menggigit bibir. Malam berangsur gelap, lampu pelita di gubuk menebar bayangan menari. Hembusan angin membawa bisikan gaib, "Ambil, ambil, ambil," suaranya dingin, memanggilnya. Detik-detik berlalu lambat. Dina merasakan jantungnya mempercepat, dan tubuhnya hangat mendadak. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu dengan suara gemetar berkata, "Baik. Aku setuju." Sekali ia mengikat kain merah di pergelangan tangannya, aroma kemenyan memuncak. Di luar gubuk, ranting pohon kelapa bergoyang tanpa angin.
Bu Gondo menutup mata, mengeluarkan mantra dalam bahasa kuno, lidahnya terpelintir di antara kata-kata yang menggetarkan jiwa. Dalam udara yang kian pekat, bayangan di sudut gubuk mulai bergerak. Dari kegelapan muncul sosok pria tinggi, berwajah tampan tetapi matanya berpendar merah. Tubuhnya separuh menghilang, seperti asap yang menempel di kursi. Napasnya berhembus dingin, menyentuh kulit Dina. Jantungnya melompat. "Selamat datang, biduan baru," ucapnya dengan suara bergema. "Aku tuanmu." Tangan sosok itu melayang, menelusup ke lengannya, menimbulkan sensasi aneh, sakit sekaligus nyaman, mengalir seperti listrik. Suara Bu Gondo terhenti, matanya terbuka, menatap meja ritual dengan bangga. Dina terdiam, terombang-ambing antara rasa takut dan euforia. Cahaya pelita berkelip makin cepat, bayangan mereka menari di dinding. Tiba-tiba, sosok jin itu menghilang, menyisakan udara dingin menusuk tulang. Dina terjaga, tubuhnya gemetar hebat. Bu Gondo menepuk bahunya pelan. "Ritual pertama sampai di sini. Esok malam, kau akan merasakan kekuatanmu. Pelajari cara memanggilnya, kuasai keinginanmu." Dina menunduk, napasnya tersengal. Di tangannya, kain merah memerah tertempel darah, darahnya sendiri. Ia menatap kain itu, lalu menatap diri sendiri di cermin kecil yang terpaku di kayu gubuk. Wajahnya pucat, namun matanya menyala. Ada benih kekuatan yang baru tumbuh, dan janji balas dendam yang siap dituai. Hawa mistis menyelimuti malam, memanggilnya pulang ke rumah reot dengan beban baru, kecantikan yang dipenuhi kutukan, dan janji hidup yang tak pernah sama lagi. Pagi itu terasa berbeda. Matahari memang bersinar seperti biasa, tapi udara di sekitar rumah Dina lebih panas dari biasanya, seolah tembok reot itu menahan bara api di setiap sisinya. Dina berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu, menatap wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Matanya lebih tajam, kulitnya tampak lebih segar, dan bibirnya tampak menggoda tanpa perlu dipulas. Ia merasakan getaran aneh dari dalam tubuhnya, seperti ada kekuatan yang berdenyut dari perut hingga ke ubun-ubun. Nafasnya terengah meski ia belum beranjak kemanapun. Ketika ia memejamkan mata, bayangan sosok pria tampan bermata merah dari ritual semalam muncul. Suaranya bergema di dalam kepala Dina, berat dan menjerat. "Dina, saatnya kau mulai melayani keinginanmu. Panggil aku, dan aku akan datang dalam bentuk paling indah." Dina menggigit bibir, mencoba mengabaikan bisikan itu, tapi tubuhnya justru merespons. Tangan kirinya bergerak sendiri, mengelus kain merah yang diikat di pergelangan tangan. Ada desir aneh yang menjalari punggungnya. Ia berjongkok, memandang ke bawah lantai yang mulai retak, lalu mendengar suara langkah dari arah dapur. "Dina," suara Andra memanggil, berat dan malas. Ia membalikkan badan. Suaminya berdiri di ambang pintu, menggaruk kepala, masih bau alkohol dari malam sebelumnya. Pandangannya buram, tetapi ketika melihat wajah Dina, matanya mengecil. "Kamu, dandan, ya?" tanyanya curiga. "Ngapain pagi-pagi begini kelihatan cantik banget?" Dina tersenyum, bukan senyum biasa, melainkan senyum seorang wanita yang baru saja memegang kendali atas tubuh dan jiwanya. "Aku cuma bersih-bersih, Mas. Kamu lapar?" Andra mendengus. "Nggak usah sok manis. Aku tahu kamu bukan perempuan suci-suci amat," katanya sembari melangkah masuk, menghampiri Dina dengan mata setengah merah. "Kamu pikir aku nggak lihat caramu mandang tukang-tukang itu waktu kemarin beli sayur?" Dina terdiam. Tapi ada yang membisik di telinganya. "Waktunya? Tunjukkan padanya siapa yang lebih berkuasa. Kau bukan perempuan lemah lagi." Dalam satu gerakan cepat, Dina meraih gelas di meja dan melemparkannya ke lantai. Suara pecahan memecah pagi. Andra terkejut. Tak pernah sekalipun Dina membalas dengan amarah. Ia mundur selangkah. "Aku bukan boneka kamu, Andra," suara Dina lantang. "Kalau kamu nggak bisa kasih aku makan, jangan kamu harap aku tunduk seumur hidup." Andra melotot. Ia maju dan mengangkat tangan.
Tapi sebelum sempat memukul, bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Angin berhembus keras dari arah jendela yang tertutup. Gelas-gelas di rak dapur bergetar. Lampu gantung bergoyang sendiri. Suara mendengung mengisi ruangan. Andra terdiam, matanya bergerak liar. Apa itu barusan? Dina tak menjawab. Ia tahu, sosok itu hadir. Jin itu melindunginya. Ia menyeringai kecil, lalu dengan nada lebih tenang berkata, mulai sekarang, kamu yang harus hati-hati. Aku bukan istrimu yang dulu. Andra pergi dengan langkah cepat, menggerutu sendiri. Begitu pintu tertutup, suara dari dalam cermin kembali bergema. Kau sudah membuat langkah pertama. Kini, waktunya membuka pintu berikutnya. Kau butuh tubuh-tubuh baru, untuk dikorbankan. Dina mendekati cermin. Di balik pantulannya, tampak bayangan wajahnya sendiri, tapi tersenyum lebih kejam dari senyum yang ia berikan. Suara itu melanjutkan, malam ini, bawa aku ke tempat para lelaki yang lapar. Biar aku kenyangkan mereka, dan kau panen kekuatan mereka. Malamnya, Dina pergi keluar rumah. Ia mengenakan kebaya tipis warna emas, membalut tubuh yang kini seolah lebih berisi dan menggoda. Rambutnya dibiarkan terurai, bibirnya dipoles merah darah. Di perempatan dekat pasar malam, ia berdiri, diam, tak banyak bicara. Tapi mata-mata lelaki mulai memperhatikannya. Seorang pengusaha tambal ban yang biasa lewat pun berhenti, turun, lalu menghampirinya. Kamu pendatang, ya? Namanya siapa, Mbak? Tanyanya, matanya menelusuri tubuh Dina. Dina, jawabnya lembut. Kalau kamu mau, aku bisa nyanyikan lagu buat kamu malam ini, di tempat yang lebih sunyi. Lelaki itu tersenyum licik. Kau penyanyi? Bisa disewa, kemanapun kamu mau, jawab Dina, suaranya halus, tapi dalamnya menyimpan jebakan. Tanpa curiga, lelaki itu mengajak Dina ke rumah kontrakannya. Sesampainya di sana, suasana berubah. Lampu mati mendadak, udara menebal. Saat Dina mulai menyanyikan lagu lirih dari masa kecilnya, tubuh lelaki itu menggigil. Ia mencoba memeluk Dina, tapi tubuhnya mulai lemas. Di belakangnya, bayangan hitam muncul. Mata merah menyala di pojok ruangan. Tawa jin terdengar. Darahnya cukup untuk membuka jalan lebih besar. Lelaki itu menjerit pelan, lalu tubuhnya kaku. Dina berdiri, menatap tubuh yang tak lagi bernyawa di atas kasur. Di telapak tangannya, muncul simbol baru, lambang perjanjian yang lebih dalam. Langkahnya menuju kegelapan baru, telah dimulai. Sejak malam itu, kehidupan Dina berubah drastis. Ia bukan lagi wanita yang hanya menjadi istri pengangguran yang ringan tangan. Ia bukan juga perempuan yang menunggu takdir mempermainkannya. Kini, dialah yang memegang kendali. Ia tahu kekuatannya telah tumbuh, dan tumbal pertama telah memperkuat jalinannya dengan sang jin. Tapi perjanjian itu belum selesai. Malam itu, di tengah gerimis tipis dan angin yang menusuk kulit, Dina mendapat pertanda. Dari balik cermin di ruang tidurnya, muncul kabut tipis. Tidak seperti biasanya. Cermin itu mengembun, meski udara di dalam kamar terasa dingin menggigit. Ia mendekat perlahan. Kau sudah memberi yang pertama. Kini waktunya kau menerima kunjungan dari tamu pertama kami. Suara itu berat, berdengung seperti gaung dari dasar sumur. Dina mematung, jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Dari balik kaca, muncul retakan kecil, dan sepasang tangan pucat mencuat keluar. Suhu kamar langsung turun drastis. Napas Dina mengepul. Tangan itu mencengkeram bingkai kayu cermin, lalu perlahan, sesosok tubuh meluncur keluar seperti uap pekat yang mewujud menjadi makhluk nyata. Ia tidak sepenuhnya manusia, tubuhnya berbalut kain putih lusuh, wajahnya samar tertutup rambut panjang. Tapi dari celah rambut itu, tampak senyum bengkok yang membuat bulu kuduk Dina meremang. Makhluk itu membungkuk, lalu menatap Dina dengan mata kosong, seolah menembus ke dalam jiwanya. Aku, Raras, bisiknya. Tumbal yang gagal. Tapi aku dikembalikan untuk membantumu.
Dina mengernyit. Membantu? Raras mengangguk perlahan. Setiap penyembah yang kuat, diberi pendamping. Aku akan membuka jalur padamu, ke tempat di mana para pemuja bertukar tubuh dan dosa. Kau akan melihat dunia mereka, tempat kau akan bertransformasi sepenuhnya. Dina belum sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan sesuatu mengalir dalam darahnya, ketertarikan yang aneh. Raras selalu berputar, melangkah mundur menuju dinding. Dengan satu sentuhan jemari pucatnya, tembok kayu itu mengelupas, memperlihatkan pintu rahasia yang tak pernah ada sebelumnya. Dina melangkah pelan. Pintu itu membawanya ke ruang bawah tanah yang seolah tiba-tiba muncul. Di dalamnya gelap, lembab, dan berbau tanah busuk. Di tengah ruangan ada altar batu, dan di sekelilingnya, lukisan tubuh-tubuh wanita dalam posisi menggoda, dengan mata kosong dan mulut terbuka seperti sedang menjerit. Tempat ini milikmu sekarang, bisik Raras. Disinilah roh-roh lelaki yang kau habisi akan disimpan. Mereka tidak mati. Mereka akan jadi budakmu, memuaskanmu, selamanya. Dina mematung. Nafasnya berat. Ia tidak tahu apakah ia harus takut atau senang. Keesokan harinya, seorang tamu tak dikenal datang ke rumah kontrakan Dina. Pria muda dengan mobil bagus, parfum mahal, dan mata liar. Ia turun dan menghampiri pintu, mengetuk sambil tersenyum. Dina, ya? Aku dapat nomor kamu dari temanku di klub malam. Katanya kamu bisa menyanyi di tempat privat? Dina tahu ini bukan sekadar menyanyi. Ia mengangguk pelan dan mempersilakan pria itu masuk. Saat pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Hanya detak jarum jam yang terdengar. Dina menyuruh pria itu duduk, lalu mengambil botol minuman yang telah dicampur cairan merah dari altar semalam. Minuman itu bukan anggur biasa, itu adalah campuran darah tumbal pertama, disuling oleh api ritual. Ketika pria itu meminumnya, wajahnya langsung memerah. Matanya melebar. Nafasnya berat. Ia seperti kehilangan kendali. Dan di saat itulah, Dina menari pelan di depannya, bukan tarian untuk menggoda, tapi gerakan magis yang perlahan membuka gerbang ke kesadarannya. Tubuhnya akan kosong dalam waktu 3 menit, bisik suara jin. Isi dengan apapun yang kau mau. Pria itu jatuh ke lantai, menggeliat, lalu diam. Tapi kali ini berbeda. Dina tidak mengakhiri nyawanya. Ia membisikkan mantra ke telinga pria itu, lalu memeluknya erat. Saat pelukan itu selesai, roh pria tersebut keluar, menjadi asap tipis yang melayang ke altar. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya telah jadi milik Dina. Raras tersenyum puas dari pojok ruangan. Kau semakin mahir. Sebentar lagi, kau bukan manusia biasa. Kau akan jadi biduan malam, tapi tak ada suara yang benar-benar kau nyanyikan. Semua akan tunduk hanya pada lirikanmu. Di luar rumah, warga mulai berbisik. Dina sekarang cantik banget, ya. Padahal dulu kurus dan lusuh. Katanya sekarang sering dijemput mobil bagus malam-malam. Ada yang bilang, laki-laki yang ke rumahnya, suka tiba-tiba hilang dari pergaulan. Tapi tak ada yang berani menyelidiki. Setiap kali ada yang mencoba mendekat ke rumah Dina malam hari, mereka mendengar suara nyanyian lirih, dari balik jendela gelap. Suara itu merayu, mengundang, tapi juga menakutkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, ada satu lelaki yang berani mengetuk pintu Dina, tanpa undangan. Suaminya, Andra. Andra berdiri di depan rumah itu dengan tubuh gemetar. Hatinya tidak tenang, seperti ada ribuan jarum menusuk ulu hatinya. Rumah itu masih sama, tapi auranya tidak. Dulu reot dan suram, sekarang lebih bersih, lebih hidup, tapi terlalu hening. Seperti mayat yang dipulas wajahnya agar tampak damai di peti mati. Ia mengetuk perlahan. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Tapi daun pintu terbuka sendiri. Suara engselnya serak, seperti erangan perawan tua yang kesepian. Bau melati dan dupa bercampur amis darah menguar pelan, menyusup ke rongga dada Andra. Ia melangkah masuk. Di dalam,
Rumah itu lebih menyerupai kamar hotel mahal daripada kontrakan. Tirai beludru merah menggantung di jendela, cahaya temaram dari lampu gantung membuat bayangan menari di dinding. Andra mengelus dinding pelan. Bekas tinjunya dulu masih ada. Retakan yang ia timbulkan saat mengamuk. Tapi sekarang, seperti ditutupi sesuatu. Seolah rumah ini menyimpan semua luka, dan menyulapnya jadi senyuman palsu. "Dina?" Suara Andra parau, penuh ragu. Dari belakang ruang tamu, seorang perempuan keluar. Rambutnya tergerai, matanya bersinar aneh, dan tubuhnya berbalut gaun tipis warna ungu. Wajahnya cantik, segar, bahkan terlalu muda untuk ukuran ibu dua anak. Tapi mata itu bukan milik istri yang dulu ia siksa dan hina. "Andra," katanya datar. "Akhirnya kau kembali." Andra menunduk, merasa kecil. "Aku mau minta maaf. Aku dengar kabar dari orang kampung. Katanya hidupmu sudah berubah. Aku cuma ingin lihat kamu dan anak-anak. Aku udah sadar. Aku nyesel." Dina hanya menatapnya. Senyumannya pelan-pelan mengembang, tapi bukan senyuman ramah. Itu senyuman seseorang yang sudah tak punya simpati. Yang hatinya telah dikoyak habis dan dijahit kembali dengan benang dendam. "Kau datang bukan untuk anak-anak, Andra," bisiknya sambil mendekat. "Kau datang karena kau mencium aroma baru dalam tubuhku. Kekuasaan, kemolekan, uang, kekayaan. Dan kau pikir bisa kembali mereguk semuanya?" Andra tertelan ludahnya sendiri. Ia belum sempat menjawab ketika Dina menyentuh pipinya dengan telapak tangan dingin. Sekejap, bayangan demi bayangan menari di pelupuk mata Andra. Dina dipukul, Dina kelaparan, Dina menjahit baju sobek di malam hari, Dina menangis di depan nasi basi. Andra mundur satu langkah. "Apa yang kau lakukan padaku?" "Hanya menunjukkan siapa dirimu," ujar Dina sambil tertawa pelan. "Tenang saja. Aku bukan wanita dendam. Aku hanya ingin memanfaatkanmu." Tiba-tiba ruangan berputar. Udara menjadi pekat. Andra terduduk lemas. Dari balik tirai, muncullah sosok Raras, dengan tubuh setengah manusia, setengah arang hangus, matanya merah menyala. "Tumbal berikutnya sudah di depan mata," kata Raras pelan. Andra hendak berdiri, tapi tubuhnya lumpuh. Dina menari perlahan di hadapannya, bukan lagi seperti manusia biasa. Lenggot tubuhnya membuat lilin-lilin di ruangan padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi mata Raras. "Kau akan jadi bagian dari ladang kekuatanku," bisik Dina di telinga Andra. "Tapi kali ini, tanpa menyentuh tubuhku. Kau hanya akan menjadi wadah kosong, boneka yang akan kubawa ke ranjang pemuja." Dina mencium keningnya, dan seketika itu tubuh Andra kejang. Jiwanya seperti ditarik dari tubuhnya, namun tidak langsung mati. Raras menjulurkan lidah panjang, menjilat udara, lalu menusukkan jarinya ke dada Andra. Darah menetes, sedikit, cukup untuk membuka portal di altar bawah tanah. Tubuh Andra, kini setengah sadar, digiring ke ruang bawah. Tapi di sana, tidak ada korban yang menunggu. Kali ini, altar menyala lebih terang. Lilin-lilin berwarna hitam membentuk simbol aneh di lantai. Raras membaca mantra dari bahasa yang bahkan setan pun enggan mengucapnya. Dina berdiri di tengah lingkaran, menggenggam pisau kecil berukir. Ia membelah telapak tangannya, darahnya jatuh di atas kepala Andra. Saat darah dan mantra bertemu, tubuh Andra berteriak. Suara jeritannya bukan manusia. Lebih dalam. Lebih sakit. "Aku tidak akan membunuhmu, Andra. Kau akan hidup. Tapi tak akan pernah jadi dirimu lagi." Seketika itu tubuh Andra berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat. Tapi ia hidup. Napasnya teratur. Ia berdiri seperti orang biasa. Tapi dalam hatinya, ia hanyalah cangkang, tanpa jiwa, tanpa kehendak. Hanya boneka untuk Dina. Malam itu, Dina menata wajahnya. Ia memakai lipstik merah tua, dan gaun yang hanya dikenakan oleh perempuan yang siap menari di antara dosa dan darah. Di belakangnya, Andra berdiri tegak, diam,
patuh. Raras membisik, kini kau punya pelayan abadi. Gunakan dia. Latih dia. Dan malam besok, bawa dia ke pesta biduan pemuja. Di sanalah tubuhmu akan disembah, bukan hanya oleh manusia, tapi juga iblis-iblis haus nafsu. Dan Dina tersenyum. Ia tidak lagi istri yang disiksa. Ia adalah ratu dari neraka kecilnya sendiri. Langit malam tak biasa. Hitamnya bukan kelam biasa, tapi pekat seperti arang yang membara diam-diam. Angin malam membawa bau aneh, percampuran harum melati dan keringat kotor. Di sebuah rumah besar di pinggiran kota, bangunan tua bekas villa Belanda, sebuah perjamuan gelap telah disiapkan. Dina turun dari mobil mewah yang dikemudikan Andra. Pria itu tak lagi bicara sejak malam dijadikan boneka. Matanya kosong, tetapi tubuhnya kuat dan patuh. Ia berdiri di samping pintu, membuka jalan bagi sang nyonya baru. Di dalam villa, wanita-wanita cantik berkumpul. Semua berpakaian tipis, penuh riasan dan parfum mahal. Tapi bukan sembarang perempuan. Mereka adalah para biduan pesugihan, perempuan yang telah menyerahkan harga diri dan kemanusiaan untuk kekuasaan dan kecantikan abadi. Di pojok ruangan, Raras berdiri menunggu, mengenakan kebaya hitam ketat, matanya mengkilap seperti mata kucing di kegelapan. "Selamat datang, Dina," ucapnya pelan. "Malam ini, kamu akan menerima panggilan baru. Pemujaan akan dimulai pukul 3 dini hari. Sampai saat itu, bersiaplah, tubuhmu akan jadi persembahan." Dina tidak gentar. Tubuhnya sudah terbiasa disentuh banyak tangan. Tapi malam ini berbeda. Ini bukan nafsu biasa. Ini adalah ritual yang menuntut tubuh dan roh menyatu dengan entitas yang tak terlihat oleh mata manusia. Nafsu dari makhluk yang hidup di celah-celah dunia, makhluk haus pemujaan, haus darah, dan haus orgasme manusia. Ruang utama di villa disulap menjadi tempat pesta. Musik mengalun pelan, para lelaki bertopeng duduk di sofa-sofa empuk sambil memandang perempuan-perempuan di hadapan mereka. Mereka tidak bicara banyak. Mereka hanya menatap, memilih. Dina melangkah pelan. Gaun hitamnya membalut tubuhnya sempurna. Setiap lekuk diperlihatkan. Tapi ada sesuatu di matanya, kuasa, bukan goda. Ia bukan wanita yang dipakai malam ini. Ia adalah wanita yang memanggil mereka. Dan mereka datang, tunduk, tergoda, tanpa sadar tubuh mereka akan dikuras lebih dari sekadar tenaga. Salah satu pria bertopeng berdiri. Tinggi, tubuh kekar. Ia menghampiri Dina, menggenggam tangannya. Dina mengangguk, dan mereka menuju ke ruangan khusus, kamar dengan ranjang bundar di tengah dan cermin-cermin di segala sisi. Andra berdiri di depan pintu kamar, tidak berkedip. Tugasnya adalah menjaga. Tidak masuk, tidak menyentuh. Hanya berjaga. Di dalam kamar, sang pria melepaskan topengnya. Wajahnya tampan, tapi matanya kosong. Seolah ia juga sudah lama jadi bagian dari ritual ini. Dina menaiki ranjang, duduk perlahan. Lalu ia mulai menari. Tapi bukan tarian biasa. Tarian ini mengundang sesuatu, suara bisik halus mulai terdengar dari cermin. "Tubuh ini, kami terima." Seketika ruangan berubah. Cermin memantulkan bayangan lain. Bayangan Dina bukan Dina. Ia tampak berambut panjang seperti ular, dengan kulit kehitaman mengilap. Ranjang berguncang pelan, walau pria itu belum menyentuhnya. Lalu ritual dimulai. Tubuh mereka menyatu. Tapi kali ini, bukan hanya dua tubuh manusia yang bersetubuh. Di balik punggung Dina, bayangan makhluk berkepala rusa dan tubuh perempuan muncul samar, menyusup ke dalam adegan ranjang itu, menyerap semua nafsu, semua energi. Pria itu menggeliat seperti kesurupan. Ia teriak, memanggil nama yang bukan nama Dina. "Sri Dewi, ampun." Tapi mulutnya terkunci, tubuhnya kaku. Dina terus bergerak, mata setengah tertutup. Tubuhnya seperti digerakkan oleh roh lain. Nafasnya berat, tapi penuh kenikmatan dan penderitaan. Darah mulai menetes dari dada si pria. Tapi Dina terus menari di atas tubuhnya. Sampai tubuh pria itu kejam,
menggigil, lalu terdiam. Ritual selesai. Dina turun dari ranjang. Di wajahnya tidak ada rasa bersalah. Hanya ketenangan dan kenikmatan. Ia mengenakan kembali gaunnya, melangkah keluar. Raras menyambutnya dengan senyum bangga. Kau berhasil. Kini tubuhmu sudah dikenali oleh roh pemuas. Setiap kali kau bersatu dengan pria, mereka akan datang. Dan mereka akan memberimu lebih banyak kekuatan. Dina hanya tersenyum. Ia melihat ke arah Andra. Pria itu masih berdiri, diam. Tapi air matanya menetes. Dina mendekat, menghapus air mata itu. Tenang, suamiku, bisiknya lembut. Kau belum melihat penderitaan sesungguhnya. Aku belum selesai. Ia mencium pipi Andra dengan lembut, lalu melangkah menuju ruangan lain, tempat pesta masih berlangsung. Di sana, 5 pria lain sudah menunggu. Dan malam masih panjang. Di luar villa, seekor burung hantu bertengger diam. Dari balik matanya, sosok kecil bersayap hitam memerhatikan Dina. Ritual telah dimulai, bisiknya. Tapi tubuh itu tak akan lama. Dia harus memilih, menjadi pemuas roh, atau menjadi inang iblis betina. Malam itu, hujan turun pelan, menyelimuti villa tua dengan suara gemericik yang menenangkan sekaligus menggetarkan jiwa. Dina duduk di tepi jendela ruang tamu, menatap kosong keluar, namun pikirannya melayang jauh ke lorong-lorong gelap kehidupannya yang tak pernah sepi dari bayang-bayang masa lalu. Setelah malam ritual yang terakhir, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi jiwanya terasa berat seperti beban tak terlihat yang terus menekan. Ia merasa ada 2 sosok dalam dirinya, satu yang dikenalinya sejak dulu, dan satu lagi yang asing, makhluk gelap yang datang dari dunia lain, merasuk dan mengikat hatinya dengan janji yang membisikkan kekuatan. Bisikan itu bukan suara biasa, tapi gema yang datang dari dalam rongga pikirannya, membujuknya dengan rayuan manis penuh tipu daya. Ambillah kekuatan ini, dan kau tak akan lagi merasakan lapar, dingin, atau hina, ucap bisikan itu lembut, namun penuh ketegasan. Dina tak bisa menolak, walau hatinya berkecamuk antara takut dan rindu akan kehidupan yang lebih baik. Andra, suaminya, semakin menjauh sejak perubahan itu terjadi. Ia seringkali memandang Dina dengan tatapan kosong, yang seolah-olah tak mengenal sosok yang kini berdiri di hadapannya. Ada luka yang dalam mata itu, sebuah penyesalan yang tak bisa terucap. Di malam yang dingin itu, sebuah surat tanpa alamat datang mengingatkan Dina bahwa ia tak bisa bersembunyi lama. Di dalamnya tertulis undangan untuk bertemu dengan mereka yang sejenis dengannya, perempuan-perempuan yang pernah tertindas dan kini berubah menjadi penguasa malam. Dina tahu, ini adalah titik balik. Di sebuah gedung tua yang remang-remang di tengah kota, perempuan-perempuan itu berkumpul, saling berbagi kisah luka dan kekuatan. Mereka semua punya rahasia, semua pernah merasakan pahitnya kehidupan, tapi kini mereka menjalani profesi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sambil menghirup aroma kopi pahit yang disajikan oleh tuan rumah, Dina mengamati sekeliling. Ada aura keanggunan yang menyeramkan pada mereka, wanita-wanita yang memilih jalan gelap untuk bertahan hidup dan mencari kekuatan yang tak bisa didapatkan di siang hari. Seorang pria dengan sorot mata dalam menghampiri Dina. Matanya menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menawarkan sebuah janji, kekuatan yang lebih besar dan kebebasan dari belenggu kehidupan. Dina menatap pria itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Tawaran itu seperti pedang bermata 2. Menerimanya berarti menapaki jalan yang semakin gelap, menolak berarti tetap terperangkap dalam kehidupan yang memiskinkan dan merendahkan. Namun dalam hati kecilnya, ada suara yang mengingatkan, ini adalah jalanku, jalanku untuk bangkit dari kehancuran. Langkah Dina mengikuti pria itu menembus lorong-lorong gelap gedung tua. Suasana seketika berubah menjadi dingin dan penuh bisikan yang tak terlihat. Bayangan-bayangan hitam menari di dinding, mengintai setiap gerak-gerik. Dina merasa ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa tapi dapat dirasakan dengan hati.
Rasa takut yang mencekam mulai merayap ke seluruh tubuhnya, tapi juga ada rasa keberanian yang baru tumbuh, seolah ada kekuatan lain yang memberinya semangat. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Permulaan sebuah takdir yang akan mengikatnya dalam rantai kekuasaan dan kutukan. Di kejauhan, suara seruling terdengar lirih, melengkingkan lagu lama yang penuh dengan kesedihan dan pengorbanan. Dina mengingat masa lalu, kehilangan, dan luka yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba, pria itu berhenti dan menatap Dina dengan tatapan penuh makna. "Kau sudah memilih, Dina. Tidak ada jalan kembali." Malam itu, ketika hujan mulai reda dan kabut tipis mulai turun, Dina merasakan sebuah ikatan baru mengalir dalam darahnya, mengubahnya menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam dirinya, nafsu dan kekuatan berbaur menjadi satu, menanti saat untuk dilepaskan kepada dunia yang penuh kegelapan. Malam di kota itu selalu terasa berbeda bagi Dina setelah pertemuan di gedung tua itu. Suara gemericik hujan yang dulu hanya menimbulkan rasa sunyi kini membawa hawa yang penuh misteri, seolah setiap tetesnya mengandung rahasia yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Tubuhnya yang dulu lelah kini terasa penuh energi aneh, tetapi hatinya tetap bergejolak oleh kegelisahan yang tak kunjung hilang. Sejak pertemuan itu, Dina mulai merasakan perubahan yang perlahan namun pasti. Suatu kekuatan baru menyusup dalam dirinya, bukan kekuatan yang mudah terlihat oleh mata, melainkan kekuatan yang tumbuh dari dalam, menggerakkan jiwa dan pikirannya. Ia merasa seperti berada di ambang sebuah dunia yang tak terlihat, dunia di mana manusia biasa tak mampu menembus batasnya. Di saat yang sama, hubungan dengan Andra semakin renggang. Suaminya semakin sering diam, menunduk dengan tatapan kosong yang membuat Dina merasa seperti bayangan asing yang duduk di sampingnya. Rasa cinta yang dulu membara kini berubah menjadi rasa sakit yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pada suatu malam, saat angin dingin berhembus kencang dan lampu di rumahnya berkedip-kedip, Dina menerima pesan dari pria misterius yang ditemuinya di pertemuan itu. Pesan itu berisi undangan untuk sebuah ritual yang akan membuka jalan bagi kekuatan yang lebih besar lagi, kekuatan yang katanya bisa mengubah takdir dan membebaskan jiwa yang terbelenggu oleh kemiskinan dan kesedihan. Dina tahu risiko yang harus dihadapi. Jalan yang dipilihnya bukanlah jalan yang mudah. Namun di dalam hatinya, ada suara yang terus membisikkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Jalan yang bisa mengangkatnya dari kehancuran dan mematahkan rantai penderitaan yang selama ini mengikatnya. Hari demi hari, Dina mulai mempersiapkan diri. Ia belajar memahami dunia baru yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan gaib, mantra-mantra yang membakar dalam hati, dan janji-janji kekuatan yang datang dari kegelapan. Setiap malam, ia berlatih di depan cermin, menatap matanya sendiri yang mulai berubah. Ada kilauan asing yang muncul, sesuatu yang menakutkan sekaligus memikat. Di luar sana, dunia terus berjalan seperti biasa. Orang-orang yang dulu melihatnya dengan pandangan sebelah mata kini mulai memperhatikan perubahan yang terjadi. Ada rasa takut, tapi juga rasa hormat yang mulai muncul di antara mereka. Dina mulai mendapatkan apa yang selama ini ia impikan, pengakuan, kekuatan, dan pengaruh. Namun di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak pernah dia bayangkan akan sebesar ini. Suatu malam, saat Dina melangkah masuk ke sebuah ruang ritual yang diterangi lilin-lilin merah menyala, ia merasakan getaran aneh dalam udara. Ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang bukan manusia, namun juga bukan makhluk yang bisa dilihat dengan mata biasa. Dengan suara serak, seorang tetua yang memimpin ritual itu berkata, "Setiap kekuatan yang kau terima harus dibayar dengan sesuatu yang berharga. Jiwa, rasa sakit, atau sesuatu yang kau cintai." Dina menatap ke dalam api lilin yang menari-nari, membayangkan wajah anak-anaknya yang sedang tidur di rumah. Rasa takut dan penyesalan mulai merayap masuk ke dalam dadanya. Namun tekadnya tetap kuat. "Apapun itu, aku siap," bisiknya pelan. Malam itu, ritual dimulai.
Suara mantra yang bergema di ruangan itu membentuk lingkaran kekuatan yang membelenggu dan sekaligus membebaskan. Dina merasa tubuhnya seperti terbakar dan beku pada saat yang sama, seolah jiwanya sedang diremas oleh tangan tak terlihat. Saat ritual mencapai puncaknya, sebuah bayangan hitam besar muncul di tengah lingkaran. Bayangan itu menatap Dina dengan mata merah menyala penuh nafsu dan dendam. Dina tahu bahwa dia kini telah berkomitmen dengan sesuatu yang jauh melampaui dunia manusia. Ketika ritual selesai dan bayangan itu menghilang, Dina merasakan energi yang membara di dalam dirinya. Tetapi di dalam hati kecilnya, ada bisikan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Dina berdiri di depan cermin, menatap sosok barunya. Wajahnya masih sama, namun aura yang terpancar jauh berbeda. Ada sesuatu yang gelap namun menggoda, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Di luar, dunia terus mengawasi. Dan bayang-bayang yang mengikuti Dina semakin dekat, menunggu saat untuk merenggut segalanya. Malam itu, kota kecil itu kembali diselimuti gelap pekat yang membuat setiap sudutnya tampak misterius dan penuh rahasia. Dina berjalan di sepanjang jalanan yang basah oleh hujan sore, mengenakan jaket tipis yang mulai lembab. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, antara harapan, rasa takut, dan hasrat yang tak lagi bisa ia bendung. Setelah ritual malam sebelumnya, kekuatan yang mengalir dalam dirinya terasa makin kuat. Bukan hanya sekadar tenaga fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seperti terlahir kembali, tetapi dalam wujud yang asing baginya sendiri. Saat melewati sebuah gang sempit yang remang-remang, sebuah suara lembut memanggil dari balik bayang-bayang, "Dina, kau sudah siap untuk langkah berikutnya." Dina berhenti, menoleh, dan melihat sosok wanita berwajah anggun berdiri di sana. Mata wanita itu bersinar dengan cahaya misterius yang membuat bulu kuduk Dina merinding. Wanita itu tersenyum, sebuah senyuman yang sekaligus mengundang dan menakutkan. "Aku tahu jalan yang kau pilih bukanlah yang mudah," kata wanita itu sambil melangkah mendekat. "Tapi aku bisa membantumu. Aku tahu bagaimana caranya agar kau bisa meraih apa yang selama ini kau impikan." Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Tawaran itu begitu menggoda, terutama saat ia melihat ke sekeliling, kemiskinan dan keputusasaan yang masih membelenggu hidupnya dan anak-anaknya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dina dengan suara pelan. Wanita itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berukir halus. "Ini bukan sembarang kotak. Di dalamnya ada kunci untuk membuka gerbang kekuatan yang lebih besar. Tapi ingat, setiap kekuatan besar selalu datang dengan harga yang harus dibayar." Dina mengangguk, hatinya mulai merasakan gelombang panas yang aneh, seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam tubuhnya. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat penting. Jika ia menerima tawaran ini, hidupnya akan berubah total, tak hanya sebagai istri dan ibu, tapi juga sebagai sosok yang menguasai malam. "Kau tidak sendiri," lanjut wanita itu. "Aku dan perempuan lain yang memilih jalan ini akan membimbingmu. Tapi kau harus siap kehilangan segalanya yang pernah kau anggap biasa." Dina memandang langit yang mulai diselimuti awan gelap, merasakan angin dingin yang berhembus lembut ke wajahnya. Dalam hati, ia tahu bahwa ia sudah tidak bisa mundur lagi. Jalan yang ia pilih adalah jalan yang tak bisa kembali. Dengan tangan gemetar, Dina menerima kotak itu dan membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah liontin kecil berbentuk bulan sabit, yang berpendar dengan cahaya lembut berwarna merah tua. Liontin itu tampak sederhana, tapi aura yang terpancar membuatnya terasa seperti benda sakral. "Kenakan ini," kata wanita itu, "dan kekuatan yang kau cari akan mulai mengalir dalam darahmu. Tapi ingat, kekuatan ini bukan hanya untuk melindungimu. Ia juga akan menarik perhatian makhluk-makhluk yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang." Dina mengalungkan liontin itu ke lehernya dan merasakan sensasi hangat yang menyebar dari kulit ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali sekarang. Takdir telah menuntunnya ke dalam dunia yang penuh gelap,
di mana batas antara manusia dan makhluk lain mulai memudar. Malam itu, ketika Dina kembali ke rumah, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada dorongan kuat untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mulai menapaki jalan baru yang penuh tantangan dan godaan. Namun, di balik kekuatan baru yang dimilikinya, ada bisikan samar yang terus mengingatkan akan konsekuensi yang harus ia tanggung. Bisikan itu seperti bayangan yang selalu mengikuti, tak pernah jauh, dan siap menerkam kapan saja. Dina tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Setiap langkah ke depan akan membawa cerita baru, cerita yang penuh dengan kegelapan, nafsu, dan pengorbanan. Di luar sana, kota yang sama yang pernah menindasnya kini menjadi arena di mana ia harus bertarung untuk hidup dan jiwanya sendiri. Dan dalam pertarungan itu, tidak ada tempat untuk lemah atau mundur. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Dina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit, berjuang, dan menaklukkan dunia yang selama ini menolaknya, apapun harga yang harus dibayar. Hari-hari yang berat dan gelap itu akhirnya mencapai puncaknya. Dina, dengan segala perubahan yang telah dialaminya, berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Dia bukan lagi wanita yang dulu penuh keputusasaan dan duka, tapi sosok yang kuat, penuh rahasia, dan mampu menghadapi apapun yang datang. Kekuatan yang diperoleh dari jalan gelap itu memang memberinya kesempatan untuk merubah nasib. Namun, ia juga membawa beban yang tak ringan. Pertarungan batin terus mengoyak jiwa dan hatinya, terutama saat harus mengorbankan bagian dari dirinya demi melindungi anak-anak dan masa depan yang ia impikan. Suaminya, Andra, yang dulu dingin dan menjauh, kini mencoba meraih kembali hatinya. Tapi Dina sudah berubah. Ia tahu bahwa kepercayaan dan cinta tak bisa dibangun hanya dengan kata-kata. Semua butuh waktu dan pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, Dina memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Dia memilih untuk menjalani hidup baru dengan identitas baru, meninggalkan bayang-bayang penderitaan yang selama ini menghantuinya. Meski jalan yang ditempuh penuh liku dan risiko, ia yakin bahwa inilah cara terbaik untuk menjaga keluarga dan menemukan kedamaian yang selama ini dirindukan. Dina pun melangkah maju, meninggalkan kota kecil itu dengan tekad kuat dan hati yang lebih tegar. Di balik setiap langkahnya, ada harapan bahwa suatu hari, ia bisa menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati, tanpa harus terjebak dalam bayang-bayang gelap yang dulu menjeratnya. Cerita ini berakhir di sini, tapi bagi Dina, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan harapan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini.